Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Selamat bergabung di ruangan Zoom untuk pembelajaran hari ini mata kuliah Bahasa Indonesia 2 SKS. Untuk kesempatan hari ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua dengan materi. Sebentar ya, Ibu share slide-nya. Sudah lihat? Materi kedua itu mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi pekan lalu atau minggu lalu kan kita sudah membahas tentang kontrak kuliah, perkenalan, kemudian Ibu sudah menyampaikan beberapa pokok-pokok atau poin-poin pembelajaran selama 1 semester yang tertuang dalam RPS atau rencana pembelajaran semester. Jadi untuk minggu kedua atau pekan kedua ini kita sudah masuk pada materi kedua, yaitu menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Di sini bahan kajiannya yang pertama yaitu menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bagi lagi ke dalam 2 pertemuan, untuk satu materi ini kan akan kita ambil dalam 2 pertemuan 2 dan 3. Yang pertama yang akan kita bahas dulu adalah fungsi bahasa itu sendiri, secara signifikan, secara detail, secara rinci, apa-apa saja yang menjadi fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah pendidikan ataupun ranah keseharian atau sosial masyarakat. Minggu berikutnya kita akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia, baik dalam ranah pendidikan ataupun proses bersosialisasi sehari-hari. Jadi bentuk kuliahnya kita itu secara Zoom selama pandemi, berbeda dengan proses biasanya tatap muka di kelas. Jadi selama pembelajaran daring kita menggunakan aplikasi Zoom seperti ini. Sebentar Ibu akan menampilkan slide materi mengenai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan nomor NIM B1C1190005. Jurusan Ilmu Komputer angkatan 2019 Universitas Megareski. Mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh Ibu Runi Meirati, SSM Hum. Karena civic education itu sendiri dimaksudkan sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam artian yang luas maupun secara khusus, dan civic virtue yaitu civic virtue itu sendiri yaitu moral kemasyarakatan, yaitu perilaku warga yang meliputi keikutsertaan dalam voting, mematuhi peraturan dan hukum, serta nilai dan memutuskan fakta dalam perkara yuridis. Selanjutnya nomor 2, poin pertama yaitu perbedaan dalam masyarakat, di mana perbedaan dalam masyarakat merupakan sifat yang ilmiah yang merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang berbeda-beda, dan cara untuk menanggapi perbedaan dalam masyarakat ini yaitu dengan bersikap bijaksana, mempunyai kesabaran dan saling mengerti, serta bersikap toleransi. Adapun multikulturalisme, poin B yaitu multikulturalisme, yaitu menjelaskan pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya dan lebih mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan keragaman dan berbagai macam budaya
dan berbagai macam budaya dalam realitas di masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, adat, kebiasaan, dan sebagainya. Terus berbicara tentang keadilan, poin C, keadilan ialah di mana kita berbicara mengenai kondisi kebenaran yang ideal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandi, Prodi Ilmu Komputer, Angkatan 2019, Fakultas Fikom, Universitas Megareski, mata kuliah PKN, dosen pengampu Bruni Merati, SS MHum. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS mata kuliah PKN. Itu pertanyaan yang pertama, jelaskan kembali apa manfaat mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan civic education, civic virtue, civic relation di perguruan tinggi seperti mata kuliah pendidikan keluarga negaraan Pancasila. Menurut saya manfaat mempelajari kewarganegaraan tersebut mendorong kita untuk dapat tercipta persatuan serta rasa turut memiliki yang mengajarkan kita untuk menghargai keragaman pembelaan kolaboratif dan kreatif serta mengajarkan kita tentang moral dan nilai-nilai bangsa. Soal yang kedua, apa yang kalian pahami tentang A. Perbedaan dalam masyarakat, B. Multikulturalisme, C. Keadilan. Menurut saya perbedaan dalam masyarakat yaitu macam-macam perbedaan. Ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, dan perbedaan bahasa. Sedangkan multikulturalisme yaitu kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman yang menyangkut dengan nilai-nilai sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut mereka. Keadilan. Menurut saya keadilan yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempat atau sesuai porsinya. Yang ketiga, jelaskan satu kasus problem spesifik masalah kewarganegaraan di Indonesia. Tunjukkan sumbernya, bisa dari berita berkaitan dengan keadilan redistributif atau keadilan rekognitif. Uraikan kasus tersebut dan berikan pemahamanmu terkait penegakan keadilan rekognitif atau redistributif di Indonesia saat ini. Seperti contoh kasus yang saya dapatkan di berita yaitu contoh kasus kewarganegaraan yang berkaitan dengan redistributif atau rekognitif seperti kasus Gloria dan Refli Harun. Pasal 41 tak berikan perlindungan hukum yang adil. Di Jakarta, Ira Hartini terus memperjuangkan konstitusi anaknya lalu ke Mahkamah Agung. Dalam sidang kali ini, dia membawa pakar hukum tata negara Refli Harun dan saksi WNI yang juga pelaku perkawinan campuran. Paparan Refli menjelaskan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan jurusan S1 Ilmu Komputer di Universitas Megareski Makassar. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan kembali apa manfaat mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan civic education, civic virtue, dan civic relation di perguruan tinggi, seperti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Civic education dapat diartikan juga sebagai pendidikan kewarganegaraan yang memiliki paradigma baru, yang pendidikannya kewarganegaraan yang berbasis Pancasila. Civic virtue, hal ini membahas tentang manfaat pembelajaran kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Sama dengan civic relation, tidak berbeda jauh, membahas tentang manfaat pembelajaran kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 2, apa yang kalian pahami tentang perbedaan masyarakat? Perbedaan masyarakat di sini kita lihat dalam perbedaan sosial atau yang lebih dikenal dengan
diferensi sosial, merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal. Kemudian multikulturalisme, yang berarti pandangan yang berakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Kemudian keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Kita lanjut nomor 3, pertanyaannya, carilah satu kasus atau problem spesifik masalah kewarganegaraan di Indonesia. Saya di sini mengambil contoh kasus yang saya ambil di sini adalah kewarganegaraan ganda di Indonesia, di mana setiap warga negara di atas 18 tahun atau yang sudah menikah hanya boleh mempunyai satu kewarganegaraan, akan tetapi masih ada juga warga yang terjerat kasus yang menyangkut kewarganegaraan ganda di Indonesia. Nomor 4, pertanyaannya, carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia. Di sini saya ambil adalah pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Contoh kasusnya itu money politik. Sepertinya money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa pertanyaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yukardin. Saya dari kelas AG Ilmu Komputer angkatan 2019 di Universitas Megriski. Hari ini saya mendapatkan tugas mata kuliah Pendidikan Kewargaan Negara Indonesia. Dan materinya nomor 1, jelaskan kembali apa manfaat mempelajari mata kuliah yang berkaitan tentang civil education, civil filter, dan civil reality di perguruan tinggi, seperti mata kuliah pendidikan kewargaan negara dan kembali dari Pancasila. Keutamaan civil filter menunjukkan kepada karakter atau water di postil dan 2, komitmen yang diperlukan